Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penyejuk pandangan kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Waktu anak tinggal berapa menit? Anak dari tadi nggak selesai gitu. Sampai 7.50. Sampai 7.50. Alhamdulillah. Habis gitu selesai udah. Salat, azan, salat, kajian. Adzan, salat, kajian lagi. Jadi harus keluar semua mereka separuhnya nanti. Taib, Allah ya'inakum syabab. Semoga Allah membantu kita dan semoga langkah-langkah antum ke rumah Allah ini dicatat sebagai pemberat amal kebajikan. Semoga yang di depan pahalanya lebih besar daripada yang di belakang, dan semoga yang di belakang pahalanya lebih besar daripada yang di depan. Semua tergantung niatnya. Yang berdiri gimana Ustaz? Yang berdiri insyaallah pahala berdirinya dapat insyaallah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan putus asa, ana sedih sekali tatkala akhir-akhir ini kondisi negeri kita semakin menakutkan. Banyak orang-orang yang frustasi. Terakhir hari Kamis atau sebelumnya, ana dengar seorang ibu, dia seorang guru, bermasalah sama suaminya di Bali. Dia beri 3 anaknya racun, mati semuanya, dan dia bunuh diri. Subhanallah. Apakah memang harus seperti ini kita menghadapi kehidupan ini? Sedikit-sedikit frustasi, sakit sedikit kepingin mati, susah sedikit seakan-akan hidup ini tidak pernah memberikan kasih sayang kepadanya. Aina Allah? Kemana Allah yang selama ini telah memberikan kasih sayang kepada dia, bahkan sebelum dia keluar dari perut ibundanya? Tapi memang ujian yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan itu akan lebih dahsyat, yang menuntut kita untuk menguatkan keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada hari-hari kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Apa yang akan dihadapi oleh generasi masa depan itu lebih berat. Maka tentunya persiapan kita harus lebih besar menghadapinya. Berkaitan dengan kisah bunuh diri, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya,
dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin." Pada satu peperangan, ada riwayat kalau itu perang Uhud, ada yang mengatakan entah perang apa itu. Tapi hari itu Nabi SAW memandang kepada sosok seorang lelaki yang memerangi orang-orang musyrikin. Wa kana min a'zamil muslimina ghana'an anhu. Subhanallah, ini orang berjuang mati-mati, termasuk yang paling besar jasanya bagi kaum muslimin ketika dia membantai orang-orang musyrikin. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hada." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin memandang, melihat seorang yang termasuk penghuni neraka, lihat kepada orang ini. Subhanallah, dia berperang mati-matian, dia mengeluarkan segala kemampuan yang dia milikinya, tapi ternyata dia penghuni neraka. Kata Nabi SAW, "Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta jurih." Akhirnya ada seorang yang ingin tahu. Dalam riwayat lain disebutkan fadzakula dzalika ala sahabat. Berat buat sahabat, orang yang kayak gini aja masuk neraka. Lalu seperti apa yang masuk surga? Maka ada seorang yang mengikuti orang ini, kepingin tahu kenapa dia akhirnya menjadi, Masya Allah, Masya Allah, anak masukin, Masya Allah, kurang dekat ke mulut anak, anak izin minum dulu coba. Subhanallah, diikutin sama orang ini, ternyata orang ini terluka. Fastajalal maut. Dia nggak mati dengan lukanya, tapi dia kesakitan dengan luka yang telah mengenai tubuh. Maka dia menyegerakan dirinya untuk mati, tidak di tangan musuh, tapi di tangan dirinya sendiri. Faqala bi dzubabati sayfi. Dia ambil pedangnya. Fawada'ahu baina sadiyah. Dia letakkan di tengah, di antara dua, di tengah-tengah dadanya dia letakkan. Fatahamala alaih. Lalu dia rubuhkan tubuhnya sehingga pedang itu keluar dari punggungnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu fima yaran nas 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar." Ada sebagian kita, sebagian manusia, sebagian hamba yang beramal dengan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, ke fulan Masya Allah, fulan ahlul jannah insyaAllah, fulan insyaAllah tanpa hisab. Karena melihat begitu semangatnya dia beribadah, padahal dia adalah penghuni neraka. Dan sebaliknya, wa ya'malu fima yaran nas amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Tapi sebaliknya, ada manusia yang dalam pandangan kita dia beramal amalan penghuni neraka, tapi ternyata dia adalah penghuni surga. Kenapa kok bisa seperti itu? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu ikut tutupnya. Di mana tutup dari kehidupan antum nanti? Ketika antum terus beramal soleh,
Dari kecil sampai besar, orang-orang melihat antum orang yang baik. Tapi di akhir hayat antum, mungkin Allah memberikan ujian untuk memastikan kebenaran iman yang ada pada diri antum. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira dengan mereka mengikrarkan ucapan kami beriman, lalu dibiarkan tanpa difitnah, tanpa diuji, tanpa dicoba? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga tampak, sehingga Allah melihat, mengetahui mana tuh yang benar keimanannya dan mana yang selama ini hanya pura-pura beriman. Maka ujian-ujian yang datang sejatinya untuk membuktikan kita beriman. Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa, karena dia tahu rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Antum pernah lihat binatang yang cacat, dia pun hidup. Allah merahmati mereka. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Siapa ingat dengan nama ini? Ana kasih hadiah. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Sosok pemuda seperti antum, seperti yang muda-muda. Ia telah menulis di lembaran-lembaran sejarah namanya sebagai seorang yang mencintai Rasulullah SAW dari hatinya yang paling dalam. Siapa yang ingat? Nah, siapa? Siapa? Enggak, dia, siapa dia itu? Pertanyaan, apa yang dia lakukan? Tapi ternyata kita tidak mengenalnya. Dan ini sangat memalukan, jemaah. Siapa yang tidak kenal dengan Ronaldo, Messi? Siapa lagi? Hah? Ada yang kenal sama Batman? Anak-anak kecil pakai baju Iron Batman. Subhanallah. Siapa jemaah? Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Dia yang membunuh Abu Jahal. Ketika perang Badar, dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, dia colek Abdurrahman bin Auf. Dia tanya, ya kau tahu nggak sama Abu Jahal? Mana kau wali Abu Jahal? Ada apa engkau sama Abu Jahal? Laqad balagani annahu kana yasubbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai kepada aku kalau dia suka menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam. Dia suka mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam. Fa walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jal minna. Wahai pamanku, demi yang jiwaku ada di tangan Allah, ada yang kata aku melihat dia, tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuhnya sampai tewas yang paling cepat di antara kita. Ketika datang, dan di sebelahnya juga ada Mu'ad yang lain yang mengatakan yang sama. Ketika datang Abu Jahal, dikatakan hadza sahibukum. Ini yang namanya Abu Jahal. Mu'ad bin Amr bin Jamuh lari dikejar Abu Jahal, ditebas dan dipotong kakinya. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah ibn Abu Jahal, tidak terima. Mu'ad bin Amr bin Jamuh dikejar sehingga ditebas tangan. Lepas tangannya tapi masih nempel dengan kulit.
Dia terus berperang sepanjang hari. Dia mengatakan, aku berperang sambil menyeret tanganku. Demi apa dia lakukan itu? Demi Rasulullah SAW. Dan dia seret sampai hatta idza adani, sampai ketika aku lihat ini ganggu aku injek tanganku itu sehingga lepas tanganku dari tubuhku. Dan itu tidak membuat dia putus asa, jamaah. Sebagian kita baru dapat berita sakit kanker, seakan-akan hidup tidak ada arti. Kecelakaan, kakinya patah, seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepada dia. Rumahnya terbakar, pasarnya terbakar. Subhanallah, dia berangkat ke tempat-tempat yang tidak diridhai Allah untuk mencari solusi. Aina Allah? Kemana Allah yang selama ini engkau ucapkan nama? Selama ini antum katakan Allahu Akbar. Dan antum berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita. Kadangkala dalam kondisi susah kita lupa sama Allah. Dengan kebaikan-kebaikan Allah yang banyak sekali. Sebagian bunuh diri karena utang yang tidak bisa dilunasi. Sebagian bunuh diri karena dibully dan dicaci. Sebagian bunuh diri karena melihat musibah tak berhenti. Jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita salah memandang dunia ini. Kita melihat fulan sukses, fulan kaya raya, fulan punya mobil, fulan punya rumah. Lalu antum berpikir Allah suka sama dia, Allah cinta sama orang itu. Ketahuilah bahwa pembagian nasib di dunia ini, pembagian rizki bukan didasarkan usaha, bukan didasarkan kecerdasan. Dasarnya pembagian itu bukan karena kekuatan, karena fulan pintor, memiliki ijazah. Antum bisa lihat sebagian orang Masya Allah, profesor, doktor, ahli ekonomi, masih saja naik mobil tahun 85. Profesor doktor ekonomi. Ada yang lulus SD jadi konglomerat. Kita harus sadar bahwa pembagian nasib di muka bumi ini itu bukan karena fulan lebih pintar dari fulan, tapi pembagiannya adalah karena Allah memberikan ujian kepada semua. Antum dapat kekayaan itu ujian dari Allah. Yang miskin diuji, yang bodoh diuji, yang punya jabatan diuji sama Allah SWT. Yang susah pun diuji. Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 168. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Kami itu memberikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka, al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Rizki yang dilancarkan, tubuh yang sehat, wajah yang tampan, jabatan yang menanti dia. Itu ujian kata Allah. Was-sayyi'at, dan Allah uji mereka dengan kesusahan. Tabrakan, sakit, bangkrut, kebakaran, dapat istri yang gak soleha, dapat anak-anak yang durhaka, dapat orang tua yang susah. Itu apa? Itu ujian. Sayangnya kita nih, kalau susah baru ngomong lagi diuji, Pak Ustaz. Kalau lagi dapat nikmat besar, lupa kalau itu juga ujian. Terus tujuan ujian itu apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Allah tuh ingin kita balik sama Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Kata Allah, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Antum akan lihat orang-orang sukses kaya raya mati, orang gila mati, orang cerdas mati, yang waras mati, tukang sampah mati, presiden juga mati, menteri juga mati. Semuanya merasakan kematian. Jenderal bintang 4, Masya Allah, dijaga oleh pasukan dengan bersenjata lengkap dengan tank-tank. Ketika datang malakul maut, semua nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Terus Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami itu menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah, itu fitnah. Fitnah ini segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, segala sesuatu yang bisa menampakkan jati diri kita, itu fitnah. Dengan fitnah akan nampak emas murni dari imitasi. Fitnah itu seperti api yang membakar. Antum ambil emas, antum bakar, akan terpisah nanti antara emas dengan tembaga. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi kalau kita bicara pembagian di dunia ini, tidak seperti pembagian di akhirat. Kadang-kala kita suka bergurau dengan teman kita. Tatkala dia di PHK, tatkala dia capek cari kerjaan, nggak ada yang nerima, lalu kita mengatakan kepada dia, iyalah, tergantung amalnya. Lagi ngantri, makan bersama, akhirnya semua pada ngambil, dia cuma dapat sayapnya burung, bukan ayam ya. Yang ini dapat ayam, yang ini dapat daging, macam-macam. Lalu satu mengatakan, tergantung amalnya mas, kata dia. Bukan. Di dunia ini pembagian nasib bukan tergantung amal, tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada antum. Kalau di akhirat baru tergantung amal. Allah mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan tingkatan-tingkatan itu sesuai dengan amalnya. Itu di akhirat. Ketika Allah berbincang tentang pembagian rapot, apa kata Allah? Wa amma au fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun yang mendapatkan, udah azan. Ya kalau azan dulu gitu. Baik, bismillah. Tapi jamnya kayaknya nggak cocok. Coba lihat di HP-nya. Masih 45. Betul. Baterainya baru, Masya Allah. Berarti enggak betul. Kalau lihat kita lebih akurat HP kita kayaknya. Berarti udah mau azan? Iya, Ustaz. 2 menit lagi ya. Baik. Alhamdulillah jemaah, 2 menit. Lebih 1 menit enggak apa-apa. Ya Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, apa yang akan dia lakukan? Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kalian baca kitabku. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku. Yakin dengan perhitungan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah berikan semuanya, kehidupan yang nikmat buat dia. Buah-buahan yang bisa dipetik datang kepadanya. Karena apa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ketika itu karena apa yang kalian amalkan pada hari-hari yang berlalu. Jadi kalau di dunia ini pembagiannya pembagian ujian jemaah. Maka antum gak usah bingung ketika melihat fulan lebih kaya dari antum. Ketika usaha fulan sukses antum bangkrut, jangan takut. Perbaiki diri antum. Nah, Allah membagi dunia ini kepada semua manusia. Yang mukmin, yang kafir Allah kasih dunia. Allah telah berikan dunia ini kepada Namrud.
Allah telah berikan dunia ini kepada Fir'aun. Allah telah berikan dunia ini kepada Qarun. Dan Allah juga telah berikan dunia ini kepada Sulaiman alaihissalam. Maka antum tidak perlu susah ketika menghadapi pembagian dunia yang membuat antum seakan-akan susah dalam kehidupan ini. Ketahuilah, dunia ini memang darul bala. Kita di sini untuk dikasih bala sama Allah dan baru akan merasakan hasilnya nanti. Dan semua itu baik buat kita. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat Isya. Jadi sabar, separuh harus keluar jemaah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Dan hanya dengan Allah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah dan untuk keluarga serta para sahabatnya. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah bisa memahami bahwa pembagian nikmat di muka bumi ini, pembagian keberuntungan yang kita lihat itu bukan karena amal, tapi karena Allah hendak memberikan ujian. Maka tidak perlu antum, istilah anak muda sekarang apa, baper melihat fulan Masya Allah datang sama mobil baru, Allahu Akbar, ini fulan kayaknya rajin sholat. Bukan. Pembagiannya itu bukan karena dia rajin sholat. Ada yang gak pernah sholat, mobilnya lebih bagus dari dia. Jadi pembagian memang Allah ingin memberikan ujian. Dan ketahuilah kadangkala musibah yang menimpa kita itu disebabkan dosa. Iya. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Tujuannya Allah ingin menimpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebab perbuatan mereka. Artinya sebelum kita mendapatkannya nanti di akhirat, Allah sudah timpakan kepada kita beberapa dampak dari dosa yang kita lakukan. Dan semua dosa akan dibalas sama Allah. Terus kenapa kok Allah memberikan kepada kita sedikit azab karena dosa kita di dunia ini? Kok enggak semuanya dikumpulkan di akhirat nanti? Apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman sadar setiap ada petaka yang menimpa dia, dia berhusnudzon kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang dia merupakan Ar-Rahmanir Rahim, dan dia bersuudzon kepada dirinya sendiri. Dia akan mengatakan, pantas aku mendapatkan ini karena memang kelakuanku tidak benar. Dan Allah itu lebih tahu apa yang baik buat kita. Kita ini kadang-kala mempunyai rencana, kita kepingin ini, kepingin itu, kepingin itu. Ternyata rencana kita semua gagal. Apa yang antum lakukan? Loncat dari jembatan, minum racun nyamuk, atau kemudian melarikan diri dari kehidupan ini. Dan masih bagus, ada sebagian yang punya masalah lari kemana? Ke Malaysia. Malu dia. Ada orang yang Masya Allah udah siap-siap berangkat haji. Ini jemaah,
Udah bikin kenduri di kampungnya, diundang semua, minta maaf, anak mau berangkat haji, Masya Allah. Sampai Jakarta, travelnya kabur. Apa yang dia lakukan? Wallah, malu mau pulang. Akhirnya dia tinggal di Jakarta, di hotel, sampai jemaah haji pulang. Baru dia pulang juga. Masya Allah, berangkat haji, iya alhamdulillah. Padahal hajinya di Jakarta. Nggak perlu, itu takdir Allah dan pasti indah buat kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam kitab Al-Imam Al-Zahabi Al-Ulu. Dia mengatakan, innal abda la yahammu bil amr min at-tijarah wal imarah hatta yuyassar lah. Ada orang yang berambisi untuk mendapatkan sebuah perdagangan, sebuah proyek, atau sebuah jabatan. Sekarang di mana-mana lagi ribut nih. Yang ingin menjadi bupati, yang ingin menjadi gubernur, yang ingin menjadi presiden. Ada orang yang berambisi untuk itu. Dia ingin dimudahkan bagi dia urusan itu. Fayanzurullah ilaihi min fawqi sab'i samawat. Lalu Allah memandang kepada dia dari atas langit yang ketujuh. Fayaqulu lil malaikati. Lalu Allah mengatakan kepada malaikatnya, isrifuhu anhu. Palingkan proyek ini dari dia, jangan dikasih dia proyek itu. Palingkan dia dari jabatan ini. Bikin dia kalah. Bikin dia bangkrut. Allah yang nyuruh malaikat isrifuhu an. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, fa innahu in yassartuhu lahu adkhaltuhu an. Kalau aku mudahkan bagi dia jabatan ini, kalau aku berikan kepada dia proyek ini, aku akan masukkan dia ke neraka. Fayasrifullah an. Lalu Allah palingkan dari. Gimana sekarang sikap orang yang mau jadi pejabat atau nggak jadi? Orang yang sudah ingin dapat proyek, ingin punya dagang, ingin beli ini, gagal semua. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud, fayadhallu yatatayyar biqaulihi. Dia terus aja merasa nasibnya kayaknya sial. Aku sial gara-gara fulan, aku sial, aku dihinakan gara-gara fulan. Wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla. Padahal itu karunia dari Allah buat dia. Wallah kita nggak tahu jemaah. Berapa banyak ya sampai ada istilah sering kita dengar. Ada orang-orang yang jadi pejabat, sebelum jadi pejabat suka baca ayat kursi. Setelah jadi pejabat tinggal kursinya doang. Ayatnya habis sudah. Allah, itu terjadi. Maka kita tatkala menghadapi hal seperti itu, dan seringkali kita menghadapi, kita kepingin punya anak diterima di perguruan tinggi yang favorit. Kita berusaha, Masya Allah, sang bapak terus berdoa, sang ibu puasa sunnah, bertawasul dengan puasa sunnah, supaya Allah mengabulkan doanya. Ternyata anaknya nggak diterima. Kadang-kadang dia merasa itu sial. Subhanallah, husnudzon nama Allah. Bisa jadi itu karunia yang sebenarnya. Dan coba kita lihat, mereka yang yakin dengan takdir ilahi, yang percaya bahwasanya pembagian Allah pasti terbaik, hidupnya akan tentram dan berbahagia. Kadangkala sesuatu yang pahit tidak disukai ternyata jadi obat buat kita. Berapa banyak orang tua yang memaksa anaknya berhenti menyusu. Dikasih apa anaknya? Tete ibunya dikasih yang pahit-pahit. Si anak menangis, si anak memaksa, tapi sang ibu tetap enggak. Engkau harus berhenti menyusu. Engkau harus berhenti menyusu. Apakah sang ibu ketika menyapih anaknya karena benci? Itu karena cinta kepada anaknya. Dan Allah lebih pengasih dari semua.
ibu-ibu yang ada. Di surah Al-Baqarah ayat 216 Allah mewajibkan jihad buat kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan peperangan itu kurhun lakum. Kalian gak suka perang. Siapa yang suka sama perang? Akan terluka. Mungkin sebagian kalau mati langsung gak apa-apa, kalau terluka nanti pulang cacat, meninggalkan keluarga, melahirkan anak. Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kalian tidak suka dengan peperangan ini. Lalu apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah katakan bisa jadi yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak sukai, ternyata itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang kita sukai, yang kita ingin banget sama dia, padahal itu buruk buat kita. Ini anak-anak muda, kadang kala mau nikah dengan fulana, Masya Allah, dia kumpulkan harta untuk melamarnya, dan sudah ada kesepakatan, insya Allah diterima. Tahu-tahu calon bininya nikah sama lelaki lain. Kira-kira apa yang antum lakukan? Hah? Bersabar antum, Masya Allah. Alhamdulillah aja begini nih, contoh orang-orang beriman. Lalu Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu, kalian enggak tahu. Kita tuh hanya tahu tembok ini dengan yang di luarnya doang. Di belakangnya ada apa enggak tahu. Allah yang tahu, iya. Makanya serahkan nama Allah. Ini berkaitan dengan fisik. Orang berperang sakit fisiknya, kita nggak suka, tapi ternyata sesuatu yang kita benci belum tentu baik buat, belum tentu buruk buat kita. Lalu di surah An-Nisa ayat 19 Allah berbincang tentang seorang lelaki yang nggak suka sama istri. Kadangkala kita dapat istri ternyata tidak sesuai dengan harapan, membuat hati senantiasa sakit. Pulang ke rumah jarang ada di rumah, minta kopi yang ada berantem. Setiap pulang ditanya dari mana, ngapain, terus mana fulusnya. Masya Allah, kita kadang-kadang gak suka. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian pergauli istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhun, kalau kalian gak suka sama istri kalian, benci sama istri kalian, ceraikan dia, cari yang lainnya. Enggak. Allah memberikan arahan kepada kita. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Allah kan bisa jadi yang kalian benci itu, ternyata di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Maka kita husnudzon sama Allah. Antum kalau pandang-pandang istri antum, dilihat, aduh, ana udah gak suka sama. Dan antum jangan pikir istri antum suka sama antum. Kadangkala sama jemaah, sama-sama sabar yang ada. Kadangkala sebagian istri itu, Ustaz, ana udah bosan dapat suami kayak gini, Ustaz. Tapi ya mau gimana lagi, Ustaz? Kadang-kadang seperti itu. Dan antum pun harus seperti itu, husnudzon sama Allah. Kalau ada kekurangan di sini, lihat kepada kelebihannya. Itu yang menyebabkan antum Allah sabar. Begitu pula menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini yang kita tidak sukai. Allah banyak menceritakan dalam Al-Quranul Karim beberapa kisah supaya kita dapat belajar. Orang tuh suka sama cerita. Makanya kenapa sinetron laris,
Padahal dibohongin nanti. Ada orang yang nangis-nangis nonton sinetron. Ditanya, ibu tahu ini bohong? Iya Pak Ustaz, cuma nggak tahu saya suka dibohongin. Sampai nangis-nangis itu ada kayak gitu jangan. Ada yang keluar habis nonton, Masya Allah, penuh semangat. Padahal dibohongin. Kita lihat anak-anak kita dibohongin sama film-film dari barat. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim cerita-cerita yang benar, tapi kita nggak baca. Di antara cerita yang terindah dalam Al-Quranul Karim adalah cerita Nabi Musa alaihissalam. Antum lihat bagaimana kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan ketika anaknya lahir untuk disusui. Setelah disusuin diperintahkan untuk ditaruh di keranjang dan dibuang di sungai. Subhanallah. Bagaimana perasaan seorang ibu? Anaknya dibuang ke sungai. Itu perintah Allah Jalla Jalla. Allah menceritakan di surat Al-Qasas. Baca tuh surat Al-Qasas, isinya cerita-cerita. Masya Allah. Antum ada apa maju ke depan? Ada yang goyang. Di ayat 10 Allah mengatakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunda Nabi Musa itu kosong. Seperti itu kadang-kadang orang ketika dapat musibah, kehilangan anaknya, apa kosong, jadi bingung dia. Mau berbuat apa nggak tahu. Di sini kita harus kembali kepada Allah. In kadat la tubdi bihi. Hampir-hampir ibunya Nabi Musa tuh ketika melihat anaknya dibuang, kemudian aliran sungai itu membawa anaknya, hampir-hampir dia berteriak mengatakan waladi, waladi, anakku, anakku. Hampir-hampir dia mengatakan kalau itu anakku. Lalu bagaimana ibunda Nabi Musa bisa bersabar? Bisa tahan? Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan kita tuh yang menguatkan, yang mengikat hatinya agar dia menjadi orang-orang yang beriman. Akhirnya ibundanya berkata kepada kakaknya, kakak perempuannya Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussi. Dia katakan kepada kakaknya, kau ikutin. Kamu ikutin kemana larinya? Ternyata larinya ke istana Fir'aun. Seakan-akan orang berpikir hendak mengantarkan diri untuk dibunuh. Tapi Allah bertindak lain, jemaah. Malahan dia dibesarkan di istana Fir'aun. Malahan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kenikmatan, Masya Allah. Bagaimana dengan ibundanya? Allah jadikan itu Nabi Musa tidak mau dengan susuan semua perempuan. Wa harramna alaihi al-maradi min qabl. Dicari tukang susu istana dikasih, enggak mau. Lalu kakaknya Nabi Musa mengatakan, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah keluarga yang siap untuk membesarkan dia, untuk merawat dia. Wahum lahu nasihun. Katakan, dan mereka adalah orang-orang yang baik, yang akan memberikan kebaikan buat dia. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Allah balikin Nabi Musa ke ibunya. Tapi perjalanan dari dibuangnya Nabi Musa sampai masuk ke istana Fir'aun, sampai waktu dicarinya ibu-ibu yang menyusuinya, itu ujian. Kemudian Allah kembalikan
Tanyakan kepada ibunya. Yang awalnya ibunya takut-takut dengan anaknya, sekarang sang ibu menyusui anaknya. Anaknya berada di dadanya, dijaga oleh pengawal-pengawal Fir'aun, diberi makanan yang enak-enak demi Nabi Musa alaihissalam. Ibunya menyusui anaknya sendiri. Siapa yang melakukan itu? Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu. Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang tidak tahu dengan kisahnya Nabi Yusuf? Kisah, ya, kalau antum sebagai aktor dalam cerita itu, maka berat. Dimusuhi sama saudara-saudara, dibuang, dijauhkan dari kedua orang tuanya. Musibah ini bukan hanya buat Nabi Yusuf alaihissalam, lebih berat lagi bapaknya. Dan terkadang jamaah, kita ini lupa berbakti sama bapak kita. Kita ini sering berbakti sama ibu kita. Ibu betul. Dan kepada para wanita, kepada para ibu, jangan sampai anti menjadikan anak anti benci sama bapak. Kemarin ada pertanyaan yang datang ke anak mengatakan, Ustaz, anak-anak anak itu lebih cinta sama ibunya, lebih perhatian sama ibunya, selalu sama ibunya, bahkan mereka jauh dari bapaknya dan benci sama bapak. Anak katakan anti yang menyebabkan itu terjadi. Seharusnya seorang ibu itu menanamkan di diri anak-anaknya kalau bapaknya itu pahlawan buat anak-anak. Bapakmu berangkat pagi, pulang sore, kadang-kala kemalaman, kadang-kala kehujanan demi engkau anak. Dia kadang-kala tidur di jalan demi engkau wahai anak. Sehingga tatkala bapaknya datang, anak tahu ini pahlawanku. Bukan sang ibu menanamkan kebencian kepada anaknya, bapakmu gak perhatian sama engkau. Subhanallah, keluarnya bapak bekerja buat siapa? Mungkin ada kesalahan-kesalahan di diri suamimu, tapi ingat, jangan bikin anakmu benci sama dia, sehingga engkau memutuskan tali silaturahim antara anak sama bapaknya. Kita lihat bagaimana cintanya Nabi Yakub alaihissalam lebih daripada cinta ibunya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, kepada Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun berpisah, tapi Nabi Yakub tetap husnudzon sama Allah. Nabi Yusuf mengalami perjalanan yang panjang, dijual, diambil anak, diuji dengan wanita, ujian terus jemaah. Berapa tahun Nabi Yusuf diuji? Berapa tahun Nabi Yakub dipisahkan dari Yusuf alaihissalam? Disebutkan 40 tahun. Sebagian orang baru susah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, seakan-akan kiamat telah terjadi buat dia. Dan kisah itu tidak berhenti dengan hilangnya Nabi Yusuf. Ditambah lagi anaknya, adiknya Nabi Yusuf yang disebut namanya Benyamin, hilang juga di Mesir. Kakaknya yang paling tua, yang mungkin menjadi sandaran Nabi Yakub, juga nggak mau pulang. Apa yang terjadi dengan Nabi Yakub? Putus asa? Lah, hamba-hamba Allah nggak pernah putus asa. Kita ini kalau kenal sama Allah, kalau kita tahu siapa itu Allah, wallahi jamaah, antum akan melangkahkan kaki di muka bumi ini, nggak ngurus apa yang terjadi, karena antum yakin bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Itu Allah. Ketika Nabi Yakub, dia bersedih, tetap orang itu bersedih, tapi jangan sampai kita putus asa. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, ketika hilang sudah pergi, ketika 3 sudah hilang, beliau mengatakan di surat Yusuf, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, kalian semua pergi, fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah.
Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Kalian semua pergi. Kalian cari Yusuf dan saudaranya. Cari. Setelah 40 tahun, iya. Orang gak boleh putus asa. Cari Yusuf. Mungkin sang anak akan berputus asa, berpikir, ya Allah 40 tahun masa ada Yusuf ini. Udah gak ada. Anaknya tidak membantah orang tuanya. Anak-anaknya mengklaim kalau mereka membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sang ayah mengatakan, la, cari Yusuf. Ada Yusuf, kalian tidak membunuhnya. Dan saudaranya. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Hati-hati. Dan terbukti setelah 40 tahun Allah kembalikan Nabi Yusuf kepada orang tuanya dalam kondisi yang lebih menyenangkan buat mereka. Kisah yang ketiga. Yang pertama kisah siapa? Nabi Musa. Yang kedua Nabi Yusuf. Yang ketiga kisah Nabi Khidir. Walaupun ada khilaf di antara para ulama apakah Khidir itu nabi atau bukan. Apakah dia hamba yang soleh. Kisah Nabi Khidir ketika ketika membunuh seorang anak. Dia bunuh nih. Anak lewat lagi main-main, dipenggal kepalanya atau diputar kepalanya, mati. Nabi Musa mengingkari perbuatan itu. Setelah selesai perjalanan, Nabi Khidir cerita, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun tentang anak yang dimatikan tadi itu, yang dibunuh tadi itu, sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Bapak ibunya orang-orang yang beriman. Dan kami takut, kami khawatir itu anak akan mendorong kedua orang tuanya untuk kufur dan keluar dari agama ini nanti. Untuk melampaui batas. Tidak sedikit anak yang membuat orang tuanya korupsi. Orang tuanya mencuri. Orang tuanya berlaku sesuatu yang tidak pantas dilakukan seorang muslim. Gara-gara anak. Maka dimatikan. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabaru. Kami berharap, kami ingin Allah memberikan ganti buat keduanya anak yang lebih baik, yang lebih berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada di antara kita yang bertahun-tahun gak punya anak, husnudzon sama Allah. Bisa jadi Allah gak kasih anak sama antum, karena anak itu bisa membuat antum kufur sama Allah. Tidak sedikit orang tua yang tersiksa sama anak. Anaknya di penjara, narkoba. Anaknya di rumah sakit, ikut balap liar, patah kakinya. Dan bahkan ada anak yang membunuh orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kita husnudzon sama Allah. Berusaha punya anak, tafadhol, nggak ada masalah. Bertahun-tahun antum mau cari anak, dan jangan putus asa. Nabi Zakaria nggak pernah putus asa. Dan kalau minta anak yang soleh. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, berikan kepada keturunan yang soleh. Kalau nggak soleh, enggak. Artinya ketika antum bertahun-tahun minta nggak dikasih, oh berarti anaknya mungkin nggak soleh. Kalau dapat anak, ya udah, sabar. Dan Nabi Zakaria bertahun-tahun kepingin punya anak. Di surat Maryam, bagaimana ceritanya Nabi Zakaria mengharap kepada Allah, idnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Aku enggak pernah susah dengan doa, ya Allah. Enggak pernah merasa berat dengan berdoa, sengsara dengan doa. Terus berdoa mengatakan, ya Allah, rambutku udah putih, udah berubah.
dan tulang-tulangku sudah lemah. Akhirnya Allah kasih anak. Namanya Yahya. Setelah dikasih anak, apakah ujian Nabi Zakaria selesai? Enggak. Nabi Zakaria melihat kepala anaknya dipotong. Diuji lagi. Bayangkan, yang bertahun-tahun diinginkan besar jadi nabi, tahu-tahu kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur sebagai mahar. Na'udzubillah. Dan itu ujian buat orang tuanya. Dan Nabi Zakaria kuat menghadapi ujian ketika tidak punya anak dan ketika dikasih anak. Itu nabi. Dan balak yang paling berat itu buat para nabi. Dan Allah kalau cinta kepada satu kaum, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah kasih balak dia, terus dikasih ujian semua. Kisah yang keempat, yang kelima. Yang kelima sama kisahnya Nabi Zakaria. Baik, kisah kapal yang dirusak sama Nabi Khidir. Antum tahu di surah Al-Kahfi bagaimana ketika fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Mereka pergi naik perahu, dirusak perahunya sama Nabi Khidir. Qala akharaqtaha litughriqa ahlah. Pikir, nih engkau merusak kapal ini supaya menenggelamkan pemiliknya. Laqad ji'ta syai'an imra. Enggak benar ini. Engkau lakukan ini enggak benar. Setelah di akhir cerita, apa kata Nabi Khidir? Ammas safinatu. Adapun kapal tadi, ana isi minum dulu. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bar. Kapal tadi itu milik orang-orang miskin yang mereka bekerja menjadi pengangkut, nyebrang dari sana ke sana. Mereka bekerja di laut dengan kapal tersebut, mungkin juga cari ikan. Fa'aradtu an aibah. Tujuanku tadi adalah membuat ciri, membuat kekurangan, kerusakan di kapal itu. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di hadapan mereka itu ada raja yang merampas kapal-kapal yang bagus. Bayangkan jemaah. Kita ini harus husnudzon. Kapalnya dibikin rusak supaya apa? Supaya tadi nggak diambil. Tapi kadang-kala kan ilmu kita tuh cetek. Kalau gitu ya serahkan kepada Allah. Allah Allamul Ghuyub. Allah tahu dengan segalanya. Malaikat-malaikat ketika mendengar Allah ingin menciptakan kita, menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah ya Allah engkau hendak menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, memutus silaturahim, membuat kerusakan di bumi ini, sedangkan kami ini sudah beribadah kepadamu, menyucikanmu, bertasbih kepadamu. Allah katakan, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Maka kita serahkan sama Allah apapun yang kita hadapi. Anak meninggal dunia, tahu-tahu sebagian orang tua anaknya meninggal dunia, akhirnya hatinya kosong. Boleh orang bersedih, tapi jangan sampai antum lupa sama Allah. Kisah Ummu Salamah yang ke-6. Ummu Salamah. Siapa yang tidak tahu dengan Ummu Salamah? Disebutkan bahwa suaminya itu termasuk orang yang pertama hijrah ke Madinah. Abu Salamah hijrah. Istrinya di Mekah, anaknya di Mekah. Kemudian dikumpulkan kembali mereka ini. Dan mereka pernah hijrah sebelumnya ke Habasyah.
meninggal Abu Salamah. Lalu Ummu Salamah berdoa karena dia mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih jamaah, kita nih kalau dengar ada hadis amalkan. Nggak perlu banyak tanya kita. Tadi udah disebutkan oleh pengurus masjid. Kita perlu menghindari masalah-masalah khilafiyah. Perintah Nabi amalkan udah. Nggak usah ribut. Ustaz, sunnah apa wajib Ustaz? Ada apa ribut kita? Udah perintah amalkan, nggak mampu ghufranak, minta ampun ya Allah. Orang beriman itu sikapnya wa qalu sami'na wa ata'na. Kita kadang-kala banyak ribut untuk perkara-perkara yang seharusnya diamalkan sudahlah. Jangan dipeributkan, tapi diamalkan. Berapa hadis yang kita dengar? Berapa sabda Nabi yang kita telah pelajari sallallahu alaihi wasallam? Tapi coba kita lihat berapa yang kita amalkan dalam kehidupan. Ummu Salamah pernah dengar sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah. Fayaqul, lalu dia berdoa. Ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allahu lahu khairan minha. Ini mukmin kena musibah lalu berdoa. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlif li fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku di musibah ini dan berikan ganti kepadaku untukku yang lebih baik dari musibah itu. Antum nggak perlu tanya, Ustaz, ini sunnah apa wajib Ustaz? Kita tuh kadang-kala jamaah, kalau dikatakan sunnah, apa yang kita katakan? Oh, kan cuma sunnah Ustaz. Ya, sunnah diamalkan, masa ditinggalkan? Dan Ummu Salamah ngamalkan itu. Lalu dia berpikir, dia yakin dengan hadis ini, bahwasanya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Lalu dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada dalam kamus dia lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi dia yakin pasti ada gantinya yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata siapa gantinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ganti. Antum kalau ditinggal mati istrinya, istri ditinggal mati suaminya, nggak usah lama-lama nangis. Baca doa. Setelah baca doa, yakin insya Allah gantinya datang. Betul jemaah. Antum yakin? Baik, dan banyak kisah-kisah lainnya dalam kehidupan ini yang kita sebagai pelakunya. Antum rasakan jemaah. Disebutkan dalam sebuah kitab, Syekh Tantawi rahmatullah alaihi menyebutkan kisah tentang seorang yang ketiduran, akhirnya ketinggalan pesawat. Antum pernah ketinggalan pesawat? Pernah ketinggalan kereta? Gimana perasaannya? Allah, percampuran tuh. Ini orang masya Allah, bingung dia ketinggalan kereta, ini itu ribut sana ribut sini, subhanallah. Berapa menit dapat berita kapal itu jatuh. Baru setelah itu, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Awalnya, ya Allah, gimana nih kok bisa ketinggalan kereta? Langsung dia mengatakan alhamdulillah. Cerita di Saudi, subhanallah. Teman ini cerita, dia dari Jeddah, kalau nggak dari Mekah, mau ke Madinah. Di sana itu banyak taksi gelap. Jadi kalau di tempat kita nih baru muncul apa? Model taksi online ya. Dulu di sana taksi gelap banyak, mobilnya mobil pribadi. Ini orang Indonesia mau ke Madinah, bayarnya per kepala. Jadi dia duduk di depan, dia mobil masih kosong, dia duduk di depan. Alhamdulillah. Pemiliknya cari penumpang lain. Akhirnya nih orang Indonesia mau ke toilet. Dia ke toilet. Dari toilet datang, tahu-tahu ada yang sudah nempatin kursi depan. Kata supirnya, di belakang udah ada orangnya. Dia duduk di belakang sepanjang jalan gerundel. Gerundel itu bahasa apa?
Tahu gerundel? Wah, pokoknya kacau hati dia. Aduh, ini karena duduk di 3, kalau sedan itu kan nggak nyaman. Paling enak di depan. Masya Allah, 5 menit lagi. Siap. Akhirnya jamaah. Anak kok lupa sama ceritanya. Tugas imam kita. Nah, astagfirullahaladzim. Iya, dia duduk di belakang dan kursi gerundel. Di tengah jalan mau masuk kota Madinah, itu ada truk yang ngangkut batu koral. Tutupnya itu terlepas dan ada angin, subhanallah. Itu batu-batu jatuh tepat di depan mobil ini. Kacanya pecah dan yang bagian depan luka-luka semuanya. Dia selamat. Ketika alhamdulillah, kata dia alhamdulillah, nggak duduk di depan dan alhamdulillah. Kita kan kadang-kadang seperti itu jemaah. Lupa kalau pilihan Allah itu pasti terbaik buat kita. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan, "Lau khuyyirtu," kalau aku dikasih pilihan nanti pada waktu hisab, baina ayyuhasibani rabbi, antara yang menghisabku itu Allah Rabbku dan orang tuaku, aku pilih Allah jalla jalla. Karena Allah lebih pengasih kepadaku daripada kedua orang tuaku. Maka antum husnudzon sama Allah dalam kehidupan ini. Ujian-ujian yang ada hadapi dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan kehidupan dunia ini hanya tempat ujian dan sementara kita tinggal di sini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya udah habis, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhil, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu, mengingat waktu kita juga terbatas, kita akan beri beberapa pertanyaan yang relevan dan kami informasikan untuk keluar dari masjid nantinya, kita nanti persilakan bapak-bapak dahulu yang keluar. Setelah kajian selesai nantinya bapak-bapak dulu keluar, ibu-ibunya jangan turun dulu. Nanti setelah kami informasikan melalui mic baru ibu-ibu bisa turun, agar tidak terjadi istilah di saat nanti keluar di pintu utama masjid. Syukron jazakallahu. Masya Allah. Assalamualaikum, bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Ini tidak berkaitan dengan tema kita. Antum sudah sortir? Kayaknya belum dia jemaah. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana amalan-amalan yang bisa membuat kita bisa berakhir dengan husnul khatimah? Subhanallah jemaah. Iya. Jemaah, apa saja sih amalan agar kita bisa mati husnul khatimah? Yang pertama, antum harus jujur dalam beribadah kepada Allah, bukan pura-pura. Jadi kalau ingin berbuat baik dari hati, terus caranya gimana? Beramalah amalan-amalan yang tidak ada satupun makhluk yang melihat. Sehingga Allah tahu kalau antum memang mengabdi kepada Allah dengan ikhlas dan tulus. Sedekah, biasa kita sedekah. Tapi coba antum punya sedekah yang tidak ada orang yang tahu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Amal-amal kebajikan kita suka bantu orang itu akan menyelamatkan kita dari mati buruk. Tapi tentunya yang ikhlas. Ustaz, terang-terangan kan boleh sedekah, fadhol sedekah terang-terangan, asalkan ikhlas. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Antum harus punya ibadah tengah malam yang orang nggak ada yang ngelihat. Kita sholat berjamaah di masjid, semua ngelihat. Kita azan, semua ngelihat. Antum pernah dengar kisah seorang muadzin yang akhirnya mati murtad? Muadzin dia. Biasa naik turun, dulu itu naik menara. Gara-gara melihat wanita, tergoda, ternyata dia seorang
Nasraniyah, akhirnya dia masuk ke agama Nasraniyah dengan wanita tersebut. Kok bisa nih tukang azan senantiasa memanggil orang untuk ke rumah Allah, mati su'ul khatimah? Mungkin saja jamaah. Karena apa? Karena amalan itu banyak dilihat orang. Kita ikhlas nggak beramal? Maka antum perlu punya amalan yang benar-benar lillahi ta'ala. Makanya kata Rasul SAW ketika berpesan kepada para sahabatnya, ketika beliau sampai ke Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan niyasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai umat manusia, terbarkan salam. Ini amalan dilihat orang. Wa at'imut ta'am, kasih makan kepada orang-orang. Sambung silaturahim. Ini amalan semua bisa lakukan terang-terangan. Lalu Nabi berpesan kepada mereka, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Untuk membuktikan kalau kita beramal untuk Allah Jalla Jalla, bukan mengharapkan manusia. Kalau baik di depan orang bisa, siapa yang nggak bisa? Tapi baik di hadapan Allah tatkala kita sendirian, itu yang mudah-mudahan menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara meneguhkan keimanan di samping adanya godaan dari fitnah wanita? Caranya tundukkan pandangan. Allah memerintahkan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Jauhi tempat-tempat fitnah. Ketika iman lemah, jangan sendirian. Kalau sendirian godaannya semakin besar. Cari teman yang bisa menggandengmu untuk taat kepada Allah Jalla Jalla. Karena godaan perempuan ini godaan yang paling besar jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah ujian, sebuah fitnah yang lebih berat buat seorang laki daripada wanita. Tadi kisah muadzin. Bagaimana gara-gara wanita dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita menguatkan keimanan dan tunjukkan pandangan. Pintu godaan wanita itu apa? Mata. Ketika antum tidak melihat, aman. Tapi ada yang lewat, antum melihat, Ustaz, yang pertama kan apa-apa Ustaz. Antum udah lihat, datang. Disebutkan bahwasanya an-nadhrah, pandangan itu sihamun min sihamil iblis al-masmum, anak panah iblis yang beracun. Perempuannya udah lewat, antum udah gak kelihatan. Antum pulang ke rumah, dengar azan ke masjid, Allahu Akbar. Anaknya siapa tadi itu ya? Itu anak panah itu beracun jemaah. Bukan hanya membuat luka tangan atau mata kita, tapi hati kita terluka. Maka kuncinya matanya ditahan. Terus nikah. Tapi Ustaz, ada orang yang menikah, na'udzubillah, tetap berzina, na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak menundukkan pandangan. Dia tidak akan cukup dengan istrinya yang di rumah. Dia akan senantiasa melihat wanita lain lebih cantik dari istrinya. Lihat istrinya bersolek di depan rumahnya, Masya Allah. Istrinya keluar dari kamar mandi dengan aroma yang indah, biasa aja dia. Lihat istri tetangganya lewat, Allahu Akbar, HP-nya ditaruh. Masya Allah. Iya, mau kemana ibu? Kata dia. Subhanallah, istrinya dari tadi gak ditoleh sama dia. Itu fitnah karena tidak menundukkan pandangan. Dan ketahuilah bahwa kita melihat sesuatu yang bukan milik kita tidak dalam wujud asli. Kita melihat sesuatu yang bukan milik kita tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah jadi milik kita, wujud aslinya kita lihat. Antum ketika ngelihat calon istri antum awal 15 tahun yang lalu, Masya Allah,
Setiap lewat, ya Allah, hati itu bahasa Jawanya drodok. Setelah jadi istrinya biasa aja. Kita ketika ingin memiliki motor, orang kepingin beli motor besar ya, setiap lihat motor lewat, Masya Allah, di lampu merah diliatin terus, Masya Allah, kepingin dia usap. Ketika udah beli ada di rumahnya, dapat 1 pekan, nggak dilihat lagi udah. Seperti itu jam. Maka kita harus tundukkan pandangan kita, karena kuncinya dari mata. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi takdir Allah yang kadang kita anggap tidak adil? Syukron Ustaz. Allahu Akbar. Kalau antum bicara tidak adil, ini anggapan yang berat sekali. Kalau bicara keadilan, antum punya hak apa sama Allah? Allah harus kasih sama antum. Apa hak antum? Allah udah kasih kepada antum kedua mata, kaki, tangan. Lalu antum berbicara dianggap nggak adil karena melihat Allah memberikan kepada fulan harta lebih. Ana ahli ibadah Ustaz, nggak dikasih harta. Subhanallah. Apa kebaikan yang antum lakukan? Demi Allah, andai kata kita beribadah sepanjang umur kita, lalu ditimbang dengan nikmat mata, lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka supaya anggapan itu hilang, ketahuilah kalau antum tidak punya hak apa-apa dari Allah SWT. Kita ini semua adalah karunia Allah. Allah memberi terus kepada kita. Kalau bicara keadilan, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Antum akan dapatkan apa yang antum kerjakan. Dan pembagian tadi udah disebutkan, pembagian rizki di dunia ini itu bala, bukan karena amalan. Jadi jangan berpikir anak amalnya lebih banyak dari dia, bukan karena amalan dibagi. Maka hilangkan perasaan tersebut dan antum husnudzon sama Allah. Takdir Allah itu indah. Nanti pada hari kiamat, ketika dibagi pahala, Nabi SAW bercerita, lamma ra'a ahlul afiyah, ketika orang-orang yang hidupnya di dunia selamat dari bala, sembuh dari penyakit, orang yang hidupnya senang melihat pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala, kepada orang-orang yang hidupnya penuh petaka, yawaddu ahlul afiyati anna juludahum qurridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Itu orang-orang yang hidupnya senang di dunia, ingin tubuh mereka digunting-gunting jemaah. Kulit mereka digunting-gunting karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang penuh dengan bala hidupnya di dunia. Maka antum husnudzon sama Allah. Yang terakhir, afwan Ustaz, bagaimanakah kita kiat-kiat dalam selalu berhusnudzon kepada Allah? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum jamaah. Tadi udah kita sebutkan, kita ini perlu mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang mengenal Allah akan istirahat dalam kehidupan ini. Gimana mengenal Allah? Allah tuh seringkali mengenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim. Allah sering menampakkan dirinya dengan sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kebesarannya, dengan rahmatnya, dengan pengawasannya, dengan rizki yang Allah berikan. Antum baca tuh Quran. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun yang melantah di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizki. Antum lihat kebesaran Allah. Yang pertama lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah memulai Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Antum lihat subhanallah. Kemudian antum lihat kebaikan Allah kepada antum selama hidup ini. Semua hidup antum itu fadlun minallah. Ketika seorang bisa taat, bisa datang ke masjid, bisa duduk di shaf pertama, bisa ada di belakang imam, hadza fadlun minallah.
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Oh, Allah kasih rahmat. Antum bisa sholat tuh karena Allah. Jadi semua kebaikan dari Allah dan semua keburukan dari antum. Ketika itu antum bisa sadar, iya, aku harus husnudzon sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Masya Allah. Pak, selesai pengumumannya ini jemaah. Afwan Bapak-bapak Ibu-ibu, sebelum hadiah dibagikan Ustaz, kami mohon kepada akhwat sudah bisa mulai untuk turun, sehingga Bapak-bapak dan ikhwan mohon jangan keluar dulu. Kita persilakan ibu-ibu kita untuk keluar terlebih dahulu karena jumlahnya sangat banyak di atas. Nanti setelah kita menerima informasi dari panitia di atas, sudah sedikit jumlah ibu-ibunya, baru bapak-bapaknya keluar. Kami mohon kerjasamanya untuk menghindari istilah. Mohon ibu-ibu bisa segera turun dan bapak-bapak mohon jangan keluar dulu. Kita persilakan ibu-ibu kita untuk keluar. Terima kasih. Masya Allah. 7 hadiahnya. Jangan 2 aja yang dibagi. Baik, anak akan bagi semuanya insya Allah. Pertanyaan pertama. Mohon untuk duduk, Ikhwan mohon untuk duduk. Jangan ada yang berdiri, majelis ilmu kita belum selesai. Nanti setelah ditutup Ustaz, baru kita berdiri akhwatnya. Saya mohon duduk dulu, terima kasih. Apa tanda cinta Allah sama hambanya? Oh, itu angkat tangan dulu. Cobaan ujian, apa bedanya? Sama, barakallahu fikum. Baik, yang sebelah kanan. Ana mau tanya. Tadi kita sebutkan beberapa kisah. Yang ditanya sini, yang jawab sini, jamaah. Bukan beberapa kisah, sebutkan 3 kisah pertama. Antum angkat tangan duluan. 3 kisah pertama. Kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Isa. Kita nggak cerita Nabi Isa tadi. Tenang, Nabi Yusuf. Nabi Khaidir. Iyalah, nggak apa-apa lah jemaah. Baik, buat yang sebelah kiri ana. Nah, antum siap ana tanya? Baik, apa doa kalau kena musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa alif li khairan minha. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, yang di depan. Jamaah, jangan angkat tangan dulu antum. Ini buat yang ngaji beneran nih, buat yang nyatet tadi. Kita tadi sebutkan 2 ayat. Bahwasanya ada hal-hal yang kita anggap buruk ternyata baik buat kita. Yang satu di surat Al-Baqarah, yang satu di surat An-Nisa. Apa ayatnya? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Taib, yang di An-Nisa. Apa ayatnya? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Masyaallah, barakallahu fikum. Baik. Kisah selanjutnya. Baik, tadi ada satu kisah yang lupa kita tidak ceritakan. Cerita Nabi Ayub. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi Ayub dapat bala? Berapa? 18 tahun. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Yang sebelah sini jemaah, ini kan udah yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Masya Allah, Anda jadi bingung pertanyaannya. Baik, sebutkan 5 istri Nabi. Bisa jawab. Bismillah, ini ada yang mau jawab sini. Aisyah, Khadijah. Terus apa lagi? Sofia, Ummu Salamah. Satu lagi.
Hafsa, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya buat yang di belakang. Yang mana di belakang? Banyak yang di belakang. Di pintu juga ada. Baik, pertanyaan selanjutnya jamaah. Bingung mau tanya jamaah. Baik. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Mana yang paling tua? Yang 70 tahun. Ada yang 70 tahun? Insyaallah. Mana? Umur berapa Bapak? 75. Ada yang lebih? Berapa Bapak? 77. Masya Allah, kasih ke sana. Selesai. Jemaah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita di sini, kita berdesak-desakan di tempat ini. Semoga kita berjumpa kembali di pintu surga, berdesak-desakan bersama Rasulullah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.